Ya Allah Bapa, ubahlah hati kami di dalam kebenaran firman-Mu oleh karena kasih karunia-Mu. Betapa Engkau sangat mengasihi kami dan menginginkan kami menjadi bentukan yang Engkau kehendaki, semakin serupa dengan Kristus. Engkau tolong dan berkati hamba-Mu, kasih hikmat dan pengurapan dari tempat yang maha tinggi turunlah memenuhi hidup hamba, supaya di dalam pertolongan Roh Kudus hamba dimampukan memberitakan firman seperti yang Kau kehendaki. Diberkatilah seluruh umat-Mu, jemaat-Mu di tempat ini, dan dimuliakanlah Engkau Bapa di dalam Kristus Yesus lewat pemberitaan firman ini. Kami siap dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Roma 6 ayat yang ke-11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Makna baptisan dan dampaknya. Makna baptisan dan dampaknya. Ini menjadi sebuah tema yang saya persiapkan mengingatkan kita, baik yang sudah dibaptiskan di masa lalu dan hari ini dibaptiskan, supaya kita memiliki, memaknai baptisan dengan benar, dan ini akan berdampak mengubahkan hidup kita. Pembaptisan, baptisan bukan sekedar upacara, tetapi ini adalah sebuah karya Roh Kudus yang dikerjakan di dalam hidup kita, supaya kita semakin mengenal siapa Allah kita di dalam Kristus, supaya kita mengerti kebenaran firman Tuhan, supaya pikiran kita dibaharui, dan melalui pembaharuan pikiran ini kita pun mengalami perubahan demi perubahan dalam hidup kita menuju keserupaan dengan Kristus. Ada dua macam makna baptisan berdasarkan Roma 6 ayat yang ke-11. Yang pertama, maknanya adalah mati bagi dosa. Dikatakan Roma 6 ayat 11, demikianlah hendaknya kamu memandang bahwa kamu telah mati bagi dosa. Dalam khotbah yang lama sudah mati. Dia mati bagi dosa. Lina Yanti Sutumya sudah mati bagi dosa. Putri Palen Utagalu, Mayulita Silalahi, Kristina Mariana Sihombing, Rizjen Watsimus Sihombing, Abraham Melki Nathanael Tulus Utagalu yang lama sudah mati. Kalian yang lama lewat baptisan yang diproklamirkan di hadapan jemaat, kalian yang lama sudah mati. Roma 6 ayat 6 dikatakan, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Kalau dulu misalnya di sekolah suka nyontek, tidak nyontek lagi. Karena Tuhan sudah memberikan kecerdasan sehingga mereka belajar memiliki nilai yang tinggi. Yang suka marah-marah sudah mulai sabar. Amin. Tidak mudah lagi tersinggung. Ya, kalau disakiti tidak membalas lagi, tetapi berdoa bagi orang yang menyakiti. Baptisan memiliki makna kita yang dibaptis di dalam Kristus, manusia lama kita sudah ditanggalkan, sudah mati. Artinya kita yang sudah dibaptis mati bagi dosa, mati bagi kebiasaan berdosa. Oke, yang kedua, hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus. Ketika kita bangkit, ya, setelah orang dibaptiskan kemudian naik kembali dan muncul ke permukaan, itu bermakna bahwa hidup lama kita sudah ditanggalkan, dikubur bersama-sama baptisan di dalam kematian. Kita bangkit dalam hidup yang baru.
Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dikatakan hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan. Ini menunjukkan kepada kita bahwa kita adalah orang-orang yang tidak lagi hidup bagi diri kita sendiri. Saya bacakan 2 Korintus 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Artinya, hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus, kita tidak lagi fokus kepada diri kita, kepada keinginan-keinginan kita, kepada harapan-harapan kita, kepada ambisi kita yang sering sekali tidak sesuai dengan firman Tuhan. Berarti apa? Kita tanggalkan itu. Kita mulai hidup apapun yang kita lakukan di dalam ibadah, di dalam pelayanan, melayani Tuhan di gereja ini, kita berkata, karena aku sudah ditebus di dalam Kristus, aku sudah dibaptiskan di dalam baptisan kematian, sekarang aku memberikan yang terbaik yang bisa kuberikan kepada Allah. Aku mau hidup apapun yang kulakukan, itu tujuannya untuk memuliakan Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kita mengalami perubahan bangkit dari kehidupan yang lama yang sudah kita tanggalkan, hidup di dalam kehidupan baru, di mana Roh Kudus akan menolong kita untuk bisa menjadi berkat bagi banyak orang, untuk bisa menjalani hidup ini sesuai dengan status kita, yaitu manusia baru, ciptaan baru yang hidup di dalam kehidupan yang baru, hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kalau tadi suka marah-marah, setelah dibaptiskan, mereka akan mulai menjadi orang yang sabar. Amin. Yang tadinya dompetnya tertutup rapat-rapat, mulai terbuka menjadi apa? Orang yang bermurah hati. Ya, belajar memberi, menolong orang lain. Amin. Amin ya. Ini perubahan yang terjadi. Nah, sekarang saya ingin membawa kita untuk hal yang sangat penting. Perhatikan dengan baik. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Apa maknanya ini? Artinya, baptisan yang sudah dilakukan, kita harus menganggap benar-benar sungguh-sungguh dan mengimani di dalam diri kita, saya memang sudah benar-benar mati bagi dosa, dan sekarang saya hidup bagi Allah di dalam Kristus. Artinya, kalau kita menganggap itu dan kita mengimani baptisan itu adalah karya Roh Kudus di dalam diri kita yang mengubahkan hidup kita, maka terjadilah transformasi dalam hidup kita. Yang membuat terjadinya transformasi adalah pembaharuan pikiran, konsep kita yang dibaharui, dan kita benar-benar menganggap, memperhitungkan dan mengimani di dalam diri kita, aku sudah mati bagi dosa, manusia lamaku sudah kutanggalkan, dan aku sekarang hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan. Ketika kita mengimani kebenaran firman Tuhan ini, ketika kita melihat, memandang, memaknai baptisan dengan benar, dan kita mengimani apa yang sudah dilakukan Kristus di dalam kehidupan kita, maka akan terjadi transformasi. Perubahan akan terjadi di dalam hidup kita. Kita mulai berpikir, apa yang bisa kulakukan supaya temanku yang lemah menjadi kuat kembali, supaya temanku yang malas datang ke gereja, aku bisa menjadi berkat mengingatkan mereka. Lewat doa-doaku, aku mau Tuhan menjamah, membaharui hatinya. Ketika kita menganggap, memandang, ya, mengimani bahwa kita mati bagi dosa dan hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan, maka orang lain akan melihat perubahan di dalam hidup kita menuju hal yang baik, yang lebih baik, menuju keserupaan dengan Kristus. Amin. Roma 6 ayat 12. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang panah, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Nah, dampak selanjutnya yang kita lihat, orang yang mengalami perubahan, pembaruan dalam hidupnya, mereka akan memelihara hidupnya kudus di hadapan
keinginan-keinginan yang bisa membuat kita jauh dan melakukan hal-hal yang jahat, hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Kolose 3 ayat 5. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu perjamulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala dan seterusnya. Jadi lihat teman-teman, ketika kita memandang, memaknai, ya, menganggap dan mengimani kita sudah mati bagi dosa dan hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan, perhatikanlah, kita akan mengalami perubahan hidup yang membawa kita menjadi orang yang hidup kudus di hadapan Tuhan. Menjaga hidup kita supaya tidak jatuh lagi ke dalam dosa atau kebiasaan berdosa. Kita mulai membangun hidup kita di dalam kebenaran firman Tuhan. Yang menguduskan kita adalah firman Tuhan. Kalau tidak ada firman Tuhan, bagaimana firman itu menguduskan hidup kita? Tidak bisa. Kita tidak bisa kudus dengan hidup kita sendiri, dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi ketika firman Allah itu ada dan kita mengimani bahwa kita telah mati dan hidup di dalam hidup yang baru karena baptisan yang kita lakukan, maka akan terjadilah Roh Kudus menolong kita sehingga hidup kita menjadi hidup yang kudus. Amin. Hidup yang kudus bukan tanpa dosa, tetapi apa? Firman itu, Roh Kudus bekerja membuat kita hari demi hari diproses menuju keserupaan dengan Kristus. Nah, jadi ini menjadi cek bagi kita. Bagaimana dengan kita? Apakah kita masih hidup di dalam keinginan duniawi ini? Ketika kita mengimani makna baptisan, itu berdampak mengubahkan hidup kita. Dan akhirnya apa? Ada kekuatan yang dikerjakan Roh Kudus sehingga saya dan setiap kita yang memandang, yang menganggap, yang mengimani bahwa kita telah mati bagi dosa dan hidup bagi Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan, maka kekuatan yang dikerjakan Roh Kudus membawa kita hidup kudus, hidup benar di hadapan Allah. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata pelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Transformasi yang terjadi di dalam diri kita itu akan nampak dalam kehidupan kita sehari-hari. Tadi kita menjadi hidup kudus, hidup benar, ya, mulai mencintai firman Tuhan itu di dalam hidup kita. Yang selanjutnya, perhatikan, dikatakan apa? Kita menggunakan anggota tubuh kita sebagai senjata kebenaran. Markus 16 ayat 15 dan 16. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Nah, amanginah, kita menggunakan anggota-anggota tubuh kita sebagai senjata kebenaran. Kebenaran yang memerdekakan orang dari perbudakan dosa, kebenaran yang memerdekakan orang dari kebiasaan berdosa, kebenaran yang memerdekakan orang dari konsep-konsep yang keliru. Beritakan Injil, gunakan mulut ini, gunakan kaki ini untuk pergi, gunakan tangan ini untuk memberkati, gunakan tangan ini untuk menolong orang lain. Pakai lutut kita ini untuk berlutut berdoa bagi orang lain. Doakan orang lain. Dampak dari kita memaknai baptisan dengan benar, dampak dari kita memandang, menganggap, mengimani baptisan dengan benar, bahwa kita telah mati bagi dosa dan hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan, maka ketika kita hidup berjemaat, kita akan beribadah dengan setia, kita akan melayani dengan benar. Kita tidak lagi menganggap pelayanan itu hanya sebagai kegiatan mingguan, rutinitas mingguan. Kita melihat ketika kita melayani, kita dihargai, dihormati, dan Tuhan berkenan memakai
bagi kita untuk melayani Dia. Kita melayani Raja di atas segala raja. Harusnya ada pemahaman ini, harusnya sikap hati ini ada di dalam diri kita, sehingga ketika kita beribadah, ketika kita melayani, apa yang kita lakukan? Kita melayani, kita bekerja di ladang Tuhan untuk Tuhan kita, untuk Allah kita, untuk Yesus yang telah mati dan dibangkitkan bagi kita. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Perhatikan amanah. Tuhan ingin kita memiliki konsep ini di dalam kehidupan kita berjemaat, khususnya ketika kita melayani Tuhan. Orang-orang yang melayani Tuhan dengan segenap hatinya adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, diberkati oleh Allah. Karena apa? Ketika mereka melayani, Tuhan Allah sudah menyediakan upah bagi setiap kita yang bekerja di ladang Tuhan, yang bekerja di gereja, melayani Raja di atas segala raja, yang kita lakukan dengan segenap hati karena iman kepada Kristus Yesus yang telah mati dan dibangkitkan bagi kita. Maka segala berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan dicurahkan atas hidup kita. Upah itu menjadi milik kita yang kita nikmati dalam hidup ini. Artinya kita menjadi orang-orang yang diberkati. Kami percaya hari ini Engkau bekerja, Roh Kudus berkarya di dalam hidup kami, sehingga kami menanggalkan manusia lama kami, dan kami mati bagi dosa dan sekarang hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih perubahan, terima kasih pembaharuan, terima kasih atas transformasi yang Kau kerjakan di dalam diri kami, jemaat-Mu yang sangat Engkau kasihi. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.